Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mimpi berinisial S pada tanggal 7 Maret 2023 yang berjudul Kang Diki dan Muhammad Qasim dipertemukan untuk saling melengkapi. Saatnya bersatu kembali menjadi simbol amanah, pergerakan rohani, akhir zaman, dan pembawa nubuat dari langit. Mimpi ini terjadi setelah ada perpecahan antara SNK dan Kang Diki. Dalam mimpi ini, saya merombongan Kang Diki. Kami disebut langsung oleh terlihat sekali dari senyumannya sampai terlihat gigi putihnya, padahal biasanya dia suka menutup, tidak tahu isi pembicaraannya. Sepertinya Muhammad Qasim sangat rindu dengan Kang Diki. Setelah beramah tamah, lalu kami diajak keliling kampung di Lahore, kata Muhammad Qasim, untuk refreshing. Sambil keliling kampung, kami selfiean. Rumah-rumah di situ terlihat sepi. Lalu pandanganku tertuju ke para pedagang kaki lima yang berjejer di pinggir jalan tanpa pembeli. Saya coba beli, tapi gagal karena tidak mau dibayar pakai uang Indonesia. Oh, jadi nggak mau dibayar kalau pakai uang Indonesia gitu. Saking asiknya melihat jajanan sampai saya tertinggal dari rombongan. Saya bingung bisa bahasa Pakistan, bahasa Inggris juga pas-pasan kan. Akhirnya saya lari menuju mall biar bisa melihat rombongan. Ternyata benar, setelah masuk lantai ketiga, saya lihat dari jendela di bawah ada adik saya. Akhirnya saya turun dan bertemu kembali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca takwilnya. Timur, simbol Indonesia, Kang Diki dan rombongannya, dan Pakistan Muhammad. Dalam tradisi rohani, bila dua wali atau perjuangan rohani bertemu dalam mimpi dengan suasana penuh cahaya dan kasih, itu tanda adanya pernyatuan amanah langit, bukan sekadar silaturahmi pribadi. Dalil rohani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh itu adalah pasukan yang berbaris. Siapa yang saling mengenal di alam ruh, maka akan saling akrab di dunia. Dan siapa yang tidak saling mengenal, maka akan berselisih di dunia. Maka pelukan Muhammad Qasim dan Kang Diki dalam mimpi itu menandakan pengakuan ruh terhadap amanah dan makom satu sama lain. Seolah ruh mereka mengenal bahwa keduanya berasal dari saf yang sama dalam proyek kebangkitan dari timur. Jadi Muhammad Qasim dan Kang Diki mungkin sudah bertemu dalam ruh ya, hanya saling. Muhammad Qasim rohani penyeru dari timur, dari kebiasaannya menutup mulut, menandakan penerimaan total dan kegembiraan rohania. Cahaya di wajah adalah nur kebiasaan hati. Quran Surat Al-Hadid ayat 28. Redaksinya. Bahwa ia menyambut rombongan Indonesia dengan cahaya dan kasih sayang menandakan masa keterhubungan dua bangsa timur.
yaitu Pakistan dan Indonesia. Dalam skenario kebangkitan Islam yang berbasis ilham dan mubasyirot. Dan jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman, misalnya mereka mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 137. Takwil pelukan panjang antara Muhammad Qasim dan Kang Diki. Pelukan adalah simbol ittihad, penyatuan ruhaniah, atau baiat maknawiyah, yaitu pengakuan ruh kepada ruh lain dalam satu tujuan. Lama pelukan itu menandakan ikatan amanah yang kuat, yang mungkin sudah ada di alam arwah sebelum dunia. Mereka berbicara, tapi Anda tidak mendengar isi pembicaraannya. Ini menandakan pembicaraan ruhani atau amanah gaib yang tidak diizinkan untuk didengar oleh orang lain selain dua pihak tersebut. Makna batin Kang Diki sama dengan representasi gerakan uzlah, persiapan tanah ruhani, dan ilmu hikmah akhir zaman. Muhammad Qasim sama dengan representasi dakwah global berbasis mimpi kenabian dan peneguhan iman umat. Pertemuan ini melambangkan soh penyatu antara amal nyata dan ilham samawi. Takwil keliling kampung Lahore dan rumah sepi. Lahore di sini melambangkan bumi ilmu dan perjuangan lama Islam Timur yang saat ini mengalami kesepian ruhani. Rumah sepi artinya tempat-tempat ilmu dan masyarakat di Pakistan tengah kosong dari ruh perjuangan sejati. Namun, Qasim mengajak berkeliling untuk refreshing, maknanya pengenalan kembali potensi umat Timur dan menghidupkan kembali semangat lama dengan ruh baru dari timur jauh Indonesia. Pedagang tanpa pembeli dan penolakan uang Indonesia, yaitu simbol bahwa ilmu, amal, dan sistem dari Indonesia belum bisa langsung diterima oleh masyarakat Pakistan. Uang dalam mimpi melambangkan nilai amal dan bahasa dakwah. Artinya dakwah atau konsep yang dibawa dari Indonesia, tanah uzlah, konsep ghuraba dan lain-lain belum punya kurs yang bisa dipahami oleh dunia lain. Masih perlu proses penerjemahan ruhani dan dakwah agar mata uang ruhaniah Indonesia diakui di pasar dunia Islam. Masih banyak lagi. Udah belum lagi. 11 menit lagi. Masih panjang ini bunyi ini. 11. Kesimpulan aja ya. Kesimpulan rohani, pesan dan arahan. Mimpi ini bukan sekedar nostalgia spiritual, tapi pembukaan hubungan rohani antara dua kubu kebangkitan timur. Nostalgia ya. Salah penyebutan. Nostalgia, maaf. Mimpi ini bukan sekedar nostalgia spiritual, tapi pembukaan hubungan rohani antara dua kubu timur. Kang Diki dan Muhammad Qasim dipertemukan untuk saling melengkapi. Samawi, Kang Diki membawa jalan amal nyata dan tanah uzlah beserta sab ghuraba. Pedagang tanpa pembeli sama dengan seruan dakwah masih belum dipahami dunia. Perlu tarbiyah ruhaniah dan penerjemah. Akhir mimpi bertemu kembali sama dengan tanda bahwa perjalanan ini akan berjuang pada kebersatuan kembali. Seluruh soft ghuraba tim Kang Diki dan Muhammad Qasim akan dipertemukan kembali. Amin. Untuk perjuangan depan. Ya, demikian saja takwil mimpi, bacaan takwil mimpi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nostalgia.